Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bobby Merian. Tadi saya ingin bahas tentang ada video viral yang mana emak-emak di Aceh itu protes, komplain karena mereka menerima bantuan itu hanya sedikit, yaitu berupa beras. Karena kan kita tahu Aceh sedang ada banjir. Saya main buat beritanya ya kan, ada 3 hari itu banjir belum surut. Nah itu bisa jadi karena bencana itu karena dua orang yang zolimi guys. Ingat ya, jangan lupa orang zolimi itu doanya makbul loh. Jadi kita jangan anggap remeh gitu kan. Makanya hati-hati kalau ada orang yang zolimi, jangan kita tambah kezoliman itu. Sehingga mereka bisa jadi kita kan nggak tahu nih. Mereka bisa jadi mendoakan kita. Karena orang dizolimi tambah zolimi lagi itu doanya akan 2 kali lipat. Ya, dizolimi saja udah dikabulkan Allah, dijabah, apalagi kalau double dizolimi. Nah ini hati-hati. Jadi bisa jadi itu peringatan dari Allah kan, karena doa mereka didengar. Gini guys ya, jadi emak-emak di Aceh, gini. Ketika saya buat konten tentang Rohingya, itu kan berarti saya tuh menganaktirikan warga lokal atau Indonesia, tidak. Ini tidak ya. Jadi ini bukan berpihak kepada Rohingyanya, tapi kepada situasi dan kondisi serta siapa yang lebih membutuhkan gitu guys, itu poinnya. Jadi saya itu cinta kepada kedua-duanya, saya cinta kepada Rohingya, saya cinta kepada Indonesia. Kenapa? Karena kita semua adalah sama manusia, apalagi kita sama muslim gitu. Bahkan yang non muslim aja saya cinta, mau dia non muslim di Indonesia, mau non muslim di Eropa, saya cinta semuanya karena sama manusia. Tapi kita harus adil. Jadi ketika saya buat konten tentang Rohingya, itu sebenarnya tidak mendukung buta tentang Rohingya, tapi saya hanya ingin mendudukkan persoalan bahwa kita tuh harus adil, gitu kan. Jadi jangan mentang-mentang saya dukung Rohingya lalu dikatakan saya tidak mendukung negeri sendiri, bukan, itu lain soal. Makanya Anda tuh harus nonton video saya lengkap, Anda akan ngerti jalan pikiran saya gitu kan. Nah, tapi viral mama yang protes, mereka tuh dapat bantuan cuman telur, mie instan sama beras, dan itu pun mereka yang masak sendiri gitu kan. Ini pemerintah tuh hanya memberikan beras untuk korban banjir ya, beras, mie instan dan telur. Dari itu pun emak-emak itu masak sendiri. Nah, sementara mereka membandingkan dengan pengungsi Rohingya yang makannya menunya tuh ada nasi, ada ayam goreng, ada sayur. Jadi memang kita pilih lebih baik Rohingya gitu kan. Nah, cuman gini guys ya, kita harus adil dengan hal ini. Itu bukan salah Rohingyanya, bukan. Ingat ya, kita tidak bisa menyalahkan orang yang mendapatkan bantuan, ya. Nggak bisa dong. Misalnya di kampung saya hanya dapat saya hanya dapat misalnya mie instan, tetangga saya dapat ayam goreng. Itu bukan salah tetangga saya, bukan. Yang ngasih yang salah, kenapa tidak adil? Gitu kan? Kita tuh kan nggak bisa memaksa orang untuk ngasih kita. Kita hanya bisa ya semacam menyampaikan lah gitu kan. Kita nggak bisa maksa orang karena kita kan dibantu gitu. Jadi kita pertama dibantu harus tahu diri. Nah tapi kalau pemerintah yang bantu, kita bisa bersuara karena pemerintah itu memang tugasnya bantu kita dan pemerintah harus adil. Tapi masalahnya guys gini ya, saya cek lagi ya analisa, rupanya pengungsi Rohingya ini, dan bukan cuma mereka, tapi semua pengungsi di semua negara itu akan mendapatkan bantuan makan gratis dari organisasi PBB yang namanya UNHCR. Nah itu ada budgetnya tuh. Kalau nggak salah saya ya, budgetnya tuh kira-kira 150.000 atau sampai 200.000 lah gitu kan, per orang gitu kan. Nah itu sehari ya, sehari. Berarti kalau 150.000 dia ambil per rendah, berarti kan bagi 3, berarti sekitar 1 kali makan 50.000 gitu kan, 50.000 1 kali makan. Nah, jadi dana UNRC ini dari mana? Donasi dari seluruh dunia. Makanya UNR punya dana itu. Cuman UNHCR kan yang ngurus tentang pengungsi dunia yang mengungsi bukan karena apa ya? Mengungsinya karena masalah peperangan. Gitu kan? Yang terusnya dari wilayahnya. Bukan mungkin saya yakin UNHCR ini karena dunia itu adalah ngurusnya yang
bukan kayak banjir lokal, enggak, bukan ya. Tapi kalau memang orang-orang yang imigran, yang betul-betul terusir negaranya gitu guys. Nah, jadi makanya Rohingya dapat itu dari UNHCR, dari itu donasi dari dunia. Makanya emak-emak ini kalau menyalahkan pemerintah, saya setuju sekali saya. Kenapa? Karena memang tugas pemerintah lah untuk pengungsi banjir di Indonesia. Tapi UNHCR tugasnya hanya kepada pengungsi Rohingya, Sierra Leone, Aljazair dan semuanya. Pokoknya fungsi internasional lah guys. Kalau lokal ya pemerintah punya. Nggak mungkin UNHCR itu membiayai semua fungsi semua negara. Kan tentu yang hanya internasional. Yang apa ya? Yang istilah itu yang fungsi dari negaranya guys gitu. Nah, jadi kita harus bedakan tupoksi tugasnya UNHCR dengan pemerintah. Jadi sama kayak gini ya. Misalnya saya punya orang tua, tetangga saya punya orang tua. Ketika saya dikasih makan mie instan, anak tetangga dikasih makan ayam goreng, siapa yang salah? Orang tua saya. Kenapa kok saya dikasih mie instan? Anak tetangga tuh mampu tuh ngasih anaknya ayam goreng. Karena orang tuanya berbeda, ngerti nggak? Anda ngerti nggak Mas? Orang tuanya beda. Orang tuanya Rohingya itu adalah UNHCR. Orang tua kita pemerintah. Makanya kita tentunya jangan kepada orang tua tetangga, tuntutnya kepada pemerintah kita, karena pemerintah kita orang tua kita, gitu kan? Nah, jadi salah alamat kalau misalnya emak-emak atau rakyat Indonesia itu marah kepada Rohingya atau kepada UNHCR, itu ada salah besar, karena beda kamar, gitu kan? Karena itu adalah ya beda orang tua. UNHCR itu urusannya internasional. Lokal ya pemerintah kita, pemerintah masing-masing negara, itu harus dipahami. Jadi ada tuh harus cerdas dengan situasi guys. Nah, memang kita tapi ada rasa iri, kecemburuan. Kayak saya misalnya dikasih makan orang tua mie instan, tetangga kasih ayam, dikasih ayam. Ya, emang pasti ada kecemburuan, tapi jangan pula orang tua tetangga atau anak itu anda marahin atau anda serang. Loh, itu beda keluarga gitu kan? Beda urusan sama kita ya urusan kita sama orang tua kita gitu. Nah makanya kalau menyalahkan UNHCR atau menyalahkan Rohingya ini salah besar alamat. Dan apalagi kalau jadi kerusuhan, misalnya menyerang Rohingya, ini salah besar. Udah ngaco ini guys. Karena yang salah itu bukan Rohingya, bukan UNHCR, tapi pemerintah kita. Ya itu poinnya. Nah, jadi kalau Anda mau seperti Rohingya, dapat menu beda dari sekarang, ya, dapat beras, mie instan sama telur, Anda pengennya dapat nih, makan ayam goreng, makan nasi, makan sayur, ya Anda minta sama UNHCR. Tapi itu beda orang tua. Tapi kalau minta silakan. Mungkin UNHCR tuh masih mau bantu, nah, itu kan yang nego ada sama UNHCR. Sama kayak saya dikasih makan mie instan, saya pengen tuh kayak anak tetangga makan ayam goreng, ya saya minta ke ibu tetangga, Bu atau Tete, saya juga bagi dong ayam gorengnya. Nah, kalau dikasih alhamdulillah, kalau tidak ngapain Anda maksa gitu kan? Nah, itu bukan hak Anda untuk maksa. Hak Anda adalah meminta. Kalau dia nggak ngasih, ya hak dia juga gitu, hak UNHCR. Karena memang dia tuh urusan udah banyak, ngurus internasional. Jadi masa udah ngurus internasional semua negara, fungsi semua negara, ngurus Anda lagi yang lokal. Nah itu kan bagian dari tanggung jawab pemerintah gitu guys. Nah karena masih mau juga kayak Rohingya, buta mata gitu kan, masih iri hati, masih dengki, ya ada solusi. Anda buat kayak Rohingya, Anda pergi ngungsi ke negara lain ilegal gitu kan, silakan. Alasannya harus jelas ya. Ada alasan harus jelas, yaitu sama kayak Rohingya, yang mana mereka tidak punya tempat tinggal. Anda harus sama kayak Rohingya, di mana di daerah asal Anda yang di Rakhine itu ya, itu harus dibakar dulu oleh pemerintah, militer Myanmar, dibakar, ada yang diperkosa, ada yang dibunuh, lalu lari semua kemana-mana tuh, Bangladesh, Indonesia, ke macam-macam lah, Malaysia. Nah, itu UNHCR akan bantu Anda, akan ngasih Anda makan ayam gitu guys, ayam sayur sama itu. Nah, ya gitu. Jadi ya Anda minta saja pemerintah Indonesia, pemerintah Indonesia
buat dong kayak junta militer Myanmar, serang kami, ya kan? Bakar kampung kami, perkosa wanita kami, bunuhin kami, dan kami itu lari ke daerah lain, sehingga kami akan dapat bantuan dari UNHCR. Kami nanti akan makan ayam gratis, sayur tiap hari. Begitu guys logikanya. Jadi jangan kalian tuh berpikir bahwa memandang bahwa Rohingya tuh enak makan ayam goreng. Tapi mereka mendapatkan itu ada prosesnya, ada jalannya, ada bencana dulu yang mereka alami gitu. Jadi nggak sembarangan. Nah, sama kayak emak-emak di Aceh, ya, yang viral itu, yang protes itu, ya, ini mereka protes nggak salah. Cuman yang salah alamatnya. Mereka protesnya benar, tapi alamat protesnya salah, yaitu kepada pengungsi Rohingya atau UNHCR. Harusnya protesnya ke pemerintah. Itu saya setuju kalau protes pemerintah. Jadi kan karena ada bencana banjir di Aceh, emak-emak ini kan mengungsi, makanya pemerintah peduli. Ya, kalau tidak ada banjir nggak mengungsi kan pemerintah tidak mungkin ngasih mie-instan, telur sama beras kan, nggak mungkin. Nah, makanya guys ya, Anda sekarang mau nggak mengalami seperti yang Rohingya alami? Nanti Anda akan mendapat memilih sama kayak Rohingya. Tapi kalau Anda ngalaminya meskipun sama bencana ya, ngalaminya banjir lokal gitu kan di Aceh, ya Anda akan berusaha sama pemerintah. Ya Anda akan dapat jatahnya dari pemerintah. Ini masalah posisi guys. Anda posisinya di mana gitu kan? Jadi gini loh, jangan memandang orang tuh dapat ayam ya, kita dapat misal ya. Pertanyaannya adalah kenapanya harus tuntas? Ya, jangan itu iri lalu Anda tuh tidak objektif, jangan begitu. Objektif dan adil. Menanyakan why, tanya kenapa kok mereka dapat ayam goreng, dapat sayur, kita pun dapat mie instan, telur sama beras, dan masak sendiri pula. Nah, tadi petakan, dianalisis, ternyata ini adalah salah pemerintah. Pemerintah kita kok kalah sama UNHCR. Nanti kalau Anda tarik garisnya, Anda bisa ngerti lagi. Ya iyalah, pemerintah kita sibuk pencitraan, sibuk ngurus IKN. Ada lihat itu berapa dana habis di IKN, 250 triliun APBN, 450 triliun ya. Itu dana itu untuk ngasih Anda makan ya, sama kayak Rohingya itu lebih bahkan. Jadi kalau Rohingya itu cuma dapat ayam goreng, kalian dengan dana itu ya, rakyat Aceh ya kalian bisa dapat steak bahkan, daging sapi. Kalah itu Rohingya, kalah itu UNHCR, tapi sayangnya pemerintah tidak begitu. Pemerintah kita tuh sibuk pencitraan, sibuk bangun IKN, sehingga untuk ngasih makan pengungsi kita aja kalah sama pengungsi Rohingya yang dapat bantuan dari UNHCR. Nah itu poinnya guys. Jadi kita tuh jangan melihat, Anda bayangkan ya, kalau saya nih misalnya, orang tua saya ngasih saya makan mie instan, tetangga kasih ayam goreng, lalu saya tidak berpikiran jauh dan tidak meneliti, tidak berpikir, saya cuma lihat ini brengsek juga anak tetangga nih, masa makan ayam goreng. Jadi kita bahkan nyalahkan dia atau orang tuanya dia ngasih ayam goreng, kok ibu nggak ngasih sama kayak orang tua saya, ya urusan dia sama orang tuanya lah, apa urusan kita? Sama kayak kita nyalahkan UNHCR sama Rohingya, kok urusan mereka lah, gitu kan? Karena ini adalah apa ya, masalah fokus gitu guys. Karena masing-masing itu ada tugas dan tanggung jawabnya ya. UNHCR bertanggung jawab kepada pengungsi dunia, pemerintah lokal bertanggung jawab kepada pengungsi lokal, itu bedakan. Jadi Anda harus mengalami proses yang sama dengan Rohingya alami, baru Anda bisa dapatkan seperti itu. Jadi ada 3 tes saja. Coba gini, tapi susah juga karena negara kita aman gitu kan, negara kita tidak kayak Rohingya. Makanya Anda tuh harus, nasib kita tuh masih lebih baik loh guys ya, masih lebih baik nasib kita. Coba kalau nasib kita kayak Rohingya, kayak lakinya itu dibakar, dibunuh, diperkosa, ya kan? Kita akan dapat bantuan UNHCR, dapat kita makan ayam itu kan. Nah, cuman Anda mau pilih nih, Anda mau dibantai ya, seperti rakyat Myanmar, diusir dari tanahnya, lalu mengungsi, lalu dibantu UNHCR, atau Anda mau ke kita, aman sentosa, kena banjir, ya dapat bantuannya mie instan, telur, beras, itu kan pilihan. Tentu kita pilih yang biarlah makan mie instan, beras, telur, yang penting kita tidak terusir dari negara sendiri. Kita masih punya tanah. Rohingya nggak punya tanah itu, nggak punya tanah. Dia hanya numpang guys. Numpang, mereka nggak tahu lagi nih nanti mereka mau kemana. Kayak tolak di Aceh kan, bisa jadi mereka di Bangladesh nanti tolak juga. Jadi mereka nih
nggak punya tanah, tergantung guys, nggak punya status, nggak jelas, nggak punya KTP. Kita alhamdulillah Indonesia ini punya KTP, punya tanah, punya wilayah, gitu, ya kan? Jadi kita tuh dapat bantuan pula BLT. Jadi kalau mereka dapat bantuan UNHCR, kita dapat bantuan BLT, gitu kan? Pemerintah paling menyediakan tempat aja, ya, tempat sementara, tapi makanan mereka ini tanggung sama UNHCR, gitu kan? Nah, mungkin awal-awal mungkin pemerintah yang nanggung, karena tentu UNHCR itu kan perlu proses, dia perlu peta dulu, dia kan nggak tahu sewaktu-waktu ada pengungsi datang tiba-tiba, gitu kan? Tentu kan harus ada koordinasi antara pemerintah dengan mereka. Pemerintah telepon, UNHCR, ini ada pengungsi baru nih, segera lakukan tugasmu. Oke Pak, siap. Baru mereka tuh langsung ke lokasi untuk bantu Rohingya, memberikan fasilitas tempat tinggal, tenda segala macam, gitu kan? Nah, pemerintah ya backup lah sementara, gitu kan? Nah, kita kan harus punya juga rasa empati, gitu kan? Karena kita mungkin biarkan mereka menunggu UNHCR, nanti UNHCR datang baru kita serah terimakan. Itu sebagai tuan rumah tanggung jawab, gitu kan? Tamu yang lagi kesusahan, guys. Jadi poinnya lagi nih, Anda jangan sampai termakan oleh isu-isu ujaran kebencian, ya. Harus objektif sekali lagi. Ini kalau tidak cerdas ya, saya takut nanti akan jadi kerusuhan, dan kerusuhan itu korbannya adalah orang-orang tidak berdosa. Itu orang-orang yang dituduh macam-macam, ya. Jadi orang-orang ini dituduh bakal memberontak lah, bakal menguasai Indonesia. Itu kan tuduhan yang tidak berdasar. Anda bayangkan ya, kalau ada tuduh kepada Zionis Israel, termasuk akal. Karena mereka tuh punya uang, mereka menguasai dunia, mereka punya tentara. Ini Rohingya punya apa? Tentara nggak punya, uang nggak punya, tempat tinggal nggak punya, KTP nggak punya, bisa apa mereka coba, guys? Ya? Jadi Anda tuh jangan berpikiran terlalu jauh, waspada boleh waspada, tapi jangan sampai berlebihan. Ada yang mengatakan bahwa sedia payung sebelum hujan, saya setuju. Tapi payungnya apa dulu? Jangan yang turun hujan ada siapin payung untuk nahan peluru, itu kan nyambung. Sedangkan yang Anda lihat itu di atas itu adalah awan, berarti awan turunnya hujan. Yang Anda lihat itu bukannya mortar atau nuklir atau pesawat terbang di atas, tidak. Anda lihatnya awan, ya berarti ada siapin payungnya sesuai dengan awan turunnya yang hujan. Nah ini sama kayak Rohingya. Yang Anda lihat apa sekarang? Apa senjata? Apa uang? Tidak, yang dilihat sekarang adalah orang-orang yang sedang kesusahan, orang-orang yang butuh bantuan, orang-orang yang uang nggak ada, tempat tinggal nggak ada, KTP nggak ada, mereka hanya mendapatkan bantuan dari UNHCR sebagai untuk fasilitas harian dan pemerintah untuk penampungan tempat sementara. Itu saja mereka harapkan. Jadi payungnya harus tepat, jangan payung ujaran kebencian, jangan payung kekerasan, tapi payung adalah untuk hujan, gitu guys. Jadi payung agar mereka ini tidak menambah beban kita yang sudah susah. Kita kan sudah susah kan kita ini. Harusnya pemerintah ambil tanggung jawab, gitu kan. Tapi pemerintah juga tentu ya pastilah sibuk pencitraan, ngurus KKN itu bagi mereka lebih penting. Nah, itulah gunanya kita ganti pemerintah nanti. Kalau pemerintahnya memang tidak peduli sama rakyatnya kan, dia hanya peduli pada pencitraan dan KKN saja, guys. Nah, maka nanti 2024 tuh pilihlah pemimpin yang tepat untuk kita, yang minimal ngasih makannya itu sama kayak UNHCR. Jadi UNHCR itu lah semacam patronan pemerintah. Kalau UNHCR itu mampu ngasih makan yang goreng sayur, masa pemerintah nggak mampu? Malu dong, gitu kan. Nah, jadi pemerintah itu akan berkiblat kepada UNHCR, bukan dengan egonya sendiri. Jadi kayak bisa gini, dompet saya banyak isinya nih kan. Anak tetangga makan yang goreng, anak saya makan mie instan. Ya saya malu dong sama tetangga. Ya dompet saya mampu nih, ya saya keluarkan lah yang goreng pada saya. Jadi standar saya adalah tetangga saya, bukan ego saya. Jangan karena saya tuh mau kredit mobil, mau beli bangun rumah mewah, tapi anak saya makan mie instan. Sedangkan anak tetangga makannya ayam goreng. Ya saya harus hilangkan ego saya. Ngapain bangun rumah mewah, ngapain beli mobil mewah, mending uangnya untuk kasih makan anak saya yang setara dengan makan anak tetangga saya, yaitu sama-sama yang goreng. Itu harusnya pola pikir pemerintah, ya. Masa kalah sama UNHCR, gitu kan. Nah, memang sih UNHCR itu memang dapat dana dari mana-mana, guys, donasi dunia. Tapi kan yang dibantunya juga sedunia, wajar. Jadi karena UNHCR ngurusnya sedunia, fungsi internasional, tentu bantuan dari internasional. Pemerintah kita kan hanya ngurus lokal, ya tentu bantuannya dari lokal juga, gitu kan. Nah, jadi itu poinnya, guys. Jadi
saya berharap kita adil dan jangan terprovokasi ya. Ingat, ini bukan salah Rohingya, juga bukan salah UNHCR, tapi salah pemerintah kita. Kenapa tidak bisa bersikap adil? Kenapa bisa kalah sama UNHCR? Kenapa? Ya itulah, kenapa bisa kalah sama UNHCR? Ya itu tadi sebelumnya, karena sibuk ngurus IKN sama pencitraan. Oke, jadi mungkin sekian dulu aja video kita ini dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys.